Gimana sih caranya biar benar-benar sukses di pasar saham, bukan cuma buat bertahan hidup ya, tapi buat jadi kaya raya? Nah, ini pertanyaan penting banget, dan hari ini kita bakal coba bedah jawabannya dengan ngeliat dua sudut pandang yang beda banget dari para jagoan pasar modal. Oke, kita mulai dari sini ya. Kontrasnya tuh tajam banget. Di satu sisi ada Theo Derek yang lihat saham itu cuma tempat buat numbuhin duit yang udah dia punya. Tapi di sisi lain ada Om Bambang, seorang legenda nih, yang bilang saham itu sumber kekayaannya. Satunya numbuhin, satunya lagi nyiptain dari nol. Nah, perbedaan mendasar ini nih yang bakal jadi kunci obrolan kita kali ini. Kalau mau ngerti gimana caranya jadi kaya dari saham, ya kita harus dengerin orang yang udah ngelewatin semuanya. Nah, Om Bambang ini, seorang veteran pasar selama 36 tahun loh, dia punya satu pengamatan yang krusial banget. Pasar saham yang kita hadapi sekarang itu udah beda total sama yang dulu. Ibaratnya nih, medan perangnya udah ganti total. Dulu mungkin kuncinya itu fundamental, valuasi, saham-saham gede gitu ya. Sekarang, wah beda. Gamenya itu soal rumor, gosip, siapa yang paling cepat dapat info, bahkan saham yang dulu kita anggap gorengan, sekarang malah bisa jadi cuan paling gede. Artinya apa? Skill paling penting sekarang tuh bukan jago baca laporan keuangan, tapi jago beradaptasi. Nah, kutipan ini dalam banget loh. Ini nunjukin kerendahan hati yang dibutuhin buat sukses. Bayangin Om Bambang yang pengalamannya puluhan tahun aja, ngaku kalau strategi pinter dia yang pakai fundamental itu ternyata kalah sama strategi yang dia kira bodoh. Ini jadi pengingat keras buat kita semua. Di pasar saham, musuh terbesar kita itu ya ego kita sendiri. Oke, sekarang kita geser dikit ya. Gimana sih semua ini nyambungnya sama kesalahan paling fatal yang sering banget dilakuin investor retail? Ini bukan soal salah pilih saham loh, tapi soal psikologi. Angkanya lumayan bikin kaget nih. Kata Om Bambang, sekitar 80% investor retail itu kejebak di pola pikir yang sama. Sebuah kebiasaan yang pelan tapi pasti ngancurin portofolio mereka. Jebakan apa sih emangnya? Nah, ini dia nih kalimat saktinya. Kalau untung dikit lari, kalau rugi banyak tahan terus. Ngaku deh, kita semua pernah kan ngerasain ini? Begitu porto ijo dikit aja, langsung panik jual, takut untungnya hilang. Giliran porto merah membara malah dipegangin erat-erat sambil berharap, ayo dong naik lagi, ayo dong. Ini resep jitu menuju kegagalan, teman-teman. Oke, kalau itu racunnya, terus obatnya apa dong? Nah, Om Bambang ngasih dua aturan yang simple banget tapi luar biasa kuat buat ngelawan jebakan psikologis tadi. Simple banget kedengarannya, tapi praktiknya susah setengah mati. Pertama, cintailah cut loss. Kedua, let the profit run, atau biarin keuntungan terus berjalan. Dua prinsip ini tuh kebalikan total dari jebakan 80% tadi. Yuk kita bedah satu-satu. Poin paling pentingnya di sini adalah ngubah cara kita mandang cut loss. Cut loss itu bukan berarti kita ngaku kalah. Bukan, justru itu langkah strategis buat ngelindungin amunisi kita yang paling berharga, yaitu modal. Dengan nge-cut loss, kita ngebebasin dana dari saham yang lagi sakit supaya bisa kita pindahin ke saham lain yang potensinya lebih sehat dan bisa ngasih cuan. Bedanya kelihatan jelas banget kan? Investor kebanyakan itu ambil untung cepet-cepet, nahan rugi, terus average down. Alias nambah beli saham yang harganya lagi anjlok, yang seringnya malah bikin rugi makin gede. Nah, kalau sang legenda, dia kebalikannya. Keuntungan dibiarin aja jalan terus, kerugian dipotong cepat, dan dia malah average up, nambah posisi di saham yang emang udah terbukti jadi pemenang. Dan harus diingat ya, aturan-aturan ini tuh nggak muncul dari teori di buku. Aturan ini lahir dari pengalaman pahit, dari kejatuhan yang benar-benar menghancurkan. Om Bambang itu pernah loh kehilangan semua hartanya. Dan itu nggak cuma sekali, tapi dua kali. Pertama pas krisis 98, terus kejadian lagi pas krisis global 2008. Coba bayangin, udah bangun kekayaan dari nol, sukses banget, terus lihat semuanya lenyap gitu aja. Pengalaman kayak gini nih yang lahirin kebijaksanaan yang harganya nggak ternilai. Nah, ini dia mentalitas pemenang sejati. Setiap kali jatuh, itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah sebuah pelajaran yang mahal banget, kuncinya ya belajar dari penyebab jatuhnya itu. Dan pastiin kita nggak ngulangin kesalahan yang sama. Gitu caranya, ngubah rugi jadi untung buat jangka panjang. Oke, jadi kita balik lagi ke tema utama kita. Semua pelajaran ini soal cut loss, soal let profit run, soal belajar dari kegagalan, ujung-ujungnya itu cuma satu kata. Dan ini bukan pelajaran zaman dulu loh. Lihat aja contoh modernnya dari Theo Derek.
Dia yang tadinya fundamentalis sejati, akhirnya bikin keputusan radikal, nge-cut loss saham-saham blue chip andalannya. Kenapa? Ya karena dia sadar pasarnya udah berubah dan dia harus bisa beradaptasi biar bisa bertahan dan terus berkembang. Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari obrolan ini? Pertama, sadarilah kalau pasar itu hidup, dia terus berubah. Strategi yang jitu kemarin belum tentu masih works hari ini. Kedua, kuasai emosi. Disiplin buat potong rugi dan biarin untung tumbuh. Ketiga, jangan lupa sama yang namanya opportunity cost. Setiap duit yang nyangkut di saham rugi itu adalah duit yang nggak bisa kerja buat kamu di tempat lain. Dan yang terakhir, ubah setiap kegagalan jadi pelajaran berharga. Pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Pasar itu nggak bakal nungguin kita. Dia bakal terus bergerak, terus berevolusi. Pertanyaannya sekarang, kita sendiri mau nggak melakukan hal yang sama?